Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah tentang Lemuria di Nusantara. Ubah peta peradaban dunia yang bikin heboh se-Indonesia. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Leluhur Nusantara adalah pusat peradaban dunia yang bahkan jauh lebih maju dalam hal spiritual kebudayaan dan peradaban dari yang ada sekarang. Pembahasan kali ini kita gabungkan menjadi satu, yaitu Lemuria, Atlantis, dan Sundaland. Karena hampir semuanya berada di kawasan Asia Pasifik, hampir bersinggungan dan saling berkaitan dengan Nusantara. Lemuria merupakan peradaban kuno yang muncul terlebih dahulu sebelum peradaban Atlantis. Berkembang, para peneliti menempatkan era peradaban Lemuria di sekitar periode 75.000 sebelum Masehi sampai 11.000 sebelum Masehi. Jika kita lihat dari periode itu, bangsa Atlantis dan Lemuria seharusnya pernah hidup bersama selama ribuan tahun lamanya. Gagasan benua Lemuria terlebih dahulu eksis dibanding peradaban Atlantis dan Mesir kuno. Dapat kita peroleh penjelasannya dari sebuah karya Augustus Level, seorang peneliti dan penulis pada abad ke-19, yang mengadakan penelitian terhadap situs-situs purbakala peninggalan bangsa Maya. Di ukatan informasi tersebut diperoleh setelah keberhasilannya menerjemahkan beberapa lembaran catatan kuno. Peninggalan bangsa Maya, dari hasil terjemahan diperoleh beberapa informasi yang menunjukkan hasil bahwa bangsa Lemuria memang berusia lebih tua daripada peradaban nenek moyang bangsa Maya, yaitu Atlantis. Namun, dikatakan juga bahwa mereka pernah hidup dalam periwaktu yang sama. Sebelum kemudian, sebuah bencana gempa bumi dan air bah dahsyat meluhantarkan dan menenggelamkan kedua peradaban maju masa silam tersebut. Hingga saat ini, letak dari benua Lemuria pada masa silam masih menjadi sebuah kontroversi. Namun, berdasarkan bukti arkeologis dan beberapa teori yang dikemukakan oleh para peneliti, kemungkinan besar peradaban tersebut berlokasi di Samudra Pasifik, di sekitar Indonesia sekarang. Banyak arkeologi mempercayai bahwa Easter Island yang misterius itu merupakan bagian dari benua Amoria. Hal ini jika dipandang dari ratusan patung batu kolosal yang mengitari pulau dan beberapa catatan kuno yang terukir pada beberapa artefak yang mengacu pada bekas-bekas peninggalan peradaban maju pada silam mitologi turun-temurun para suku Maori dan Samoa yang menetap di pulau-pulau di sekitar Samudra Pasifik. Juga menyebutkan bahwa dahulu kala pernah ada sebuah daratan besar-besar di Pasifik yang hancur diterjang oleh gelombang pasang air laut dahsyat. Namun, sebelumnya bangsa mereka telah hancur terlebih dahulu akibat peperangan. Keadaan Lemuria sendiri digambarkan sangat mirip dengan peradaban Atlantis, memiliki tanah yang subur, masyarakat yang makmur, dan penguasa terhadap beberapa cabang ilmu pengetahuan yang mendalam. Faktor-faktor tersebut tentunya menjadi sebuah landasan pokok bagi bangsa Lemuria untuk berkembang pesat menjadi sebuah peradaban yang maju dan memiliki banyak ilmuwan yang dapat menciptakan suatu kawasan baru. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka seperti banyak dikemukakan oleh beberapa pakar spiritual dan arkeologi bahwa bangsa Lemuria dan Atlantean menggunakan kristal secara intensif dalam kehidupan mereka. Seorang spiritual Amerika melalui channelnya berkali-kali mengungkapkan hal yang sama. Kuil-kuil Muria dan Atlantis menempatkan sebuah kristal generator raksasa yang dikelilingi kristal-kristal lain
baik sebagai sumber tenaga maupun guna berbagai penyembuhan. Banyak info mengenai Atlantis dan Lemuria diperoleh dengan bencana kristal-kristal Alsot yang pernah digunakan pada kedua zaman ini. Beberapa momentum batu misterius yang berhasil ditemukan di bawah perairan Yonaguni, Jepang, memungkinkan monumen-monumen ini merupakan sisa-sisa dari peradaban Lemuria. Namun, beberapa dengan bangsa Atlantis yang lebih mengandalkan fisik, teknologi, dan gemar berperang bangsa Lemuria justru dipercaya sebagai manusia-manusia dengan tingkat evolusi dan spiritual yang tinggi, sangat damai dan bermoral. Menurut Eggers, munculnya Atlantis sebagai suatu peradaban superpower pada saat itu membuat mereka sangat ingin menaklukkan bangsa-bangsa di dunia, di antaranya Yunani dan Lemuria, yang dipandang oleh para sebagian peradaban yang kuat, berbekal perawatan peperangan yang canggih, serta strategi perang yang baik. Invasi Atlantis ke Lemuria berjalan seperti yang diharapkan. Sifat Lemuria yang menjunjung tinggi konsep perdamaian, mereka tidak berbekali dengan teknologi perang secanggih bangsa Atlantean, sehingga dalam sekejap Lemuria pun jatuh ke tangan Atlantis. Para Muria yang berada dalam kondisi terbesar akhirnya banyak meninggalkan bumi untuk mencari tempat tinggal baru di planet lain yang memiliki karakteristik mirip bumi. Mungkin keberadaan mereka saat ini belum kita ketahui. Ada yang mengatakan saat ini mereka tinggal di planet Terra di gugus bintang Plaza. Mungkin kisah para Lemurian yang meninggalkan bumi untuk menetap di planet lain ini sedikit tidak masuk akal. Tetapi perlu kita ketahui bahwa teknologi mereka pada saat itu sudah sangat maju. Penguasaan teknologi penjelajahan luar angkasa mungkin telah dapat mereka realisasikan pada jauh hari. Tentunya penguasa teknologi yang sama pada era peradaban kita ini belum bisa dibandingkan dengan kemajuan teknologi yang mereka ciptakan. Dari sekelumit kisah yang diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa para lembur yang tidak musnah oleh rencana gempa bumi dan air bah seperti yang dialami oleh para Atlantean. Namun, karena peranglah yang membuat sebagian dari mereka berguguran. Sementara, semenjak kekalahan oleh bangsa Atlantis, otomatis wilayah Lemuria dikuasai oleh para Atlantean. Sampai saat akhirnya daratan itu diterpa oleh bencana yang sangat dahsyat, yang kemudian menenggelamkan bersama beberapa daratan lainnya, termasuk di antara Atlantis itu sendiri. Sebagai referensi istana Tayful Hafiz di Istanbul, Turki, tersimpan selembar peta kuno yang sangat unik. Kota kuno yang terbuat dari bahan kulit rusak ini ditemukan pada awal ke abad 18. Sekilas, jika dilihat mungkin hanyalah merupakan selembar replika peta daratan di masa-masa lalu. Dalam peta tersebut, hanya kawasan Laut Tengah yang tergambar secara persis, sedangkan kawasan lainnya seperti benua Amerika dan benua Afrika tergambar sangat berbeda. Kemudian di saat para ilmuwan meneliti dengan lebih lanjut, hasil yang diperoleh sangat mengejutkan, karena ternyata peta kuno ini sebenarnya adalah gambar pandangan udara dari atas angkasa yang sangat detail dan terperinci. Jika disandingkan dengan gambar yang diambil dari pesawat Apollo 8, maka peta kuno Turki ini bagaikan fotokopian gambar perubahan garis besar pada benua Amerika dan Afrika. Di peta kuno tersebut sesuai dengan gambar yang diambil melalui pesawat Apollo 8, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa peta kuno itu melukiskan bentuk rumit permukaan bumi kutub selatan yang tertutup lapisan es tebal. Tidak ada peradaban sedikitpun. Dengan hasil gambar pemetaan menggunakan fotometer yang dilakukan oleh tim eksplorasi kutub selatan pada tahun 1952 yang mengadakan penyelidikan keadaan bumi di bawah lapisan es. Lalu, siapakah pada masa purbakala yang sudah menguasai teknologi tinggi pemotretan melalui angkasa luar? Dari penemuan peta kuno ini menjadi suatu bukti
akan kemajuan pengetahuan ilmu astronomi peradaban masa silam yang sampai detik ini pun belum bisa dikuasai oleh manusia zaman sekarang, yang notabene mungkin mempunyai peralatan yang lebih canggih. Dari mereka studi lebih lanjut mengatakan mungkin mereka telah dapat menciptakan suatu terobosan teknologi yang luar biasa pada masa itu, seperti telah melakukan penjelajahan luar angkasa dan pendaratan di planet lain. Apalagi hal tersebut didukung oleh beberapa penemuan artefak-artefak kuno yang menggambarkan beberapa gambar imajinasi astronot-astronot pada masa silam lalu. Memungkinkan nenek moyang kita sudah ada yang berimigrasi dan menetap di planet-planet lain, memiliki karakteristik mirip dengan bumi yang pada saat mungkin belum dapat ditemukan keberadaannya oleh para astronom kita. Jikalau benar demikian, apakah ada benarnya juga kisah mengenai bangsa Lemuria yang dikisahkan sebagai penduduknya banyak yang berimigrasi keluar dari bumi untuk mencari tempat tinggal baru di planet lain ketika diambang kekalahannya dengan bangsa Atlantis pada dahulu kala peradaban dunia berawal dari Indonesia. Teori ahli genetika dan struktur DNA manusia dari Oxford University Inggris Stephen Oppenheimer seperti memutarbalikkan sejarah yang sudah ada lewat bukunya yang merupakan catatan perjalanan penelitian genetika populasi di dunia. Ia mengungkapkan bahwa peradaban yang ada sesungguhnya berasal dari timur, khususnya Asia Tenggara. Hal itu disampaikan Oppenheimer dalam diskusi bedah bukunya berjudul Identitas di Gedung LIP, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis 28 Oktober 2010. Sejarah selama ini mencatat bahwa induk peradaban manusia modern itu berasal dari Mesir, Mediterania, dan Mesopotamia, tetapi menurut dia nenek moyang dari induk peradaban manusia modern berasal dari tanah Melayu yang sering disebut Sundaland atau Indonesia, lulusan Fakultas Kedokteran Oxford University. Melalui bukunya bisa mengubah paradigma yang ada selama ini bahwa peradaban paling awal katanya berasal dari daerah barat berjalannya yang dilakukan dimulai dengan komentar tanpa sengaja oleh seorang pria tua di sebuah desa zaman batu di Papua Nugini. Dari situ dia mendapati kisah pengusiran petani dan pelaut di pantai Asia Tenggara yang diikuti serangkaian banjir pasca sungai es hingga mengarah pada perkembangan budaya di seluruh Rusia. Ada di Indonesia, buku ini juga mengubah secara radikal pandangan tentang prasejarah. Pada akhir zaman es banjir besar diceritakan dalam kitab suci sebagai agama benar-benar terjadi dan menggelamakan paparan benua Asia Tenggara untuk selamanya. Ini adalah hasil kerjanya yang didasarkan pada DNA mitokondria, bukti kromosom Y, arkeologi klimatologi, dan studi fosil, dan melacak rute serta waktu migrasi manusia keluar dari Afrika dan ke seluruh dunia. Hal itu yang menyebabkan penyebaran populasi dan tumbuh suburnya berbagai budaya Neolitikum di China, India, Mesopotamia, Mesir, dan Mediterania Timur. Agar permasalahan dari pemekaran besar peradaban di wilayah subur di timur, dekat kuno berada di garis-garis pantai Asia Tenggara, yang terbenam di mengatakan Indonesia telah melakukan aktivitas pelayaran memancing dan menanam jauh sebelum orang lain melakukan. Oppenheimer menggunakan bahwa orang-orang Polinesia penghuni benua Amerika tidak datang dari Cina tapi dari pulau-pulau Asia Tenggara. Sementara penanaman beras yang sangat pokok bagi masyarakat tidak berada di China atau India, tapi di semenanjung Malaya pada tahun 9000 tahun yang lalu. Akibat iklim bumi yang semakin panas saat zaman es secara dramatis pada 65-52 ribu tahun yang lalu, membuat air laut semakin naik di daerah Khatulistiwa, yaitu Indonesia. Keadaan itu memaksa nenek moyang manusia pindah dari daerah Khatulistiwa ke daerah utara dan selatan.
Bumi Buku Identitas juga mengungkapkan bahwa berbagai suku di Indonesia Timur adalah pemegang kunci siklus-siklus bagi agama-agama Barat yang tertua. Buku ini membalikan sejumlah fakta-fakta yang selamanya ini diketahui dan dipercayai masyarakat dunia tentang sejarah peradaban manusia. Temuan arkeologi di Gunung Padang Cianjur bisa ubah peta peradaban dunia. Hasil ekskavasi di Gunung Padang Cianjur, Jawa Barat menemukan ternyata ada struktur menarik di situs Maklitikum. Itu di lapisan bawah tanah kedalaman 4,5 meter. Ditemukan teknologi unik di antara struktur tersebut, ditemukan pecahan logam besi sepanjang 10 cm. Selain itu, di antara batu-batu terdapat lapisan semen purba yang berfungsi sebagai perekat. Jadi pembangunan itu diduga dilakukan oleh beberapa generasi. Karena setelah teknik dengan semen dan pecahan logam besi, pembangunan setelahnya hanya batu yang ditumpuk. Hal itu bisa dilihat dari hasil dating karbon yang dilakukan secara internasional berhasil menentukan umur atau usia absolut situs ini pada kedalaman 0,5 meter. Situs ini berusia 500 sebelum Masehi. Pada kedalaman 3 meter, situs ini berusia 4700 sebelum ditemukannya struktur batu pada kedalaman tersebut, membuktikan bahwa di Indonesia pernah ada bangunan yang dibuat oleh manusia pada 4700 sebelum Masehi, atau jauh lebih tua dari bangunan-bangunan kuno yang ada di dunia. Sebagai pembanding, bangunan piramida di Mesir baru dibuat pada sekitar 3000 sebelum Masehi. Hasil ekskavasi arkeologi di Gunung Padang ini tentu saja setelah mengubah peradaban dunia. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang tidak tepat. Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.